ada postingan dari Mas Gafin tentang lelang gitar papa Dedi gitu. Gimana sih ceritanya awalnya, kenapa sampai akhirnya melelang barang, mungkin ini adalah barang kesayangan dari almarhum ya? Iya. Seperti apa? Jadi awal mulanya emang Terus dari ini ya, apa awal mulanya tuh mama sama jantung sih sama itu. Jujur sebenarnya nggak pernah nyangka juga bakal ada respon yang sampai kayak gini gitu ya, karena satu sisi saya juga rada berat dengan gitar ini untuk dilelang, tapi di satu sisi lagi saya harus bantu ibu saya, karena di sini saya sebagai anak ya udah harus kewajibannya dong bantu seorang ibu gitu kan. Terlebih lagi memang ada yang di cover sama BPJS, tapi sebagian enggak, dan yang enggak ini menurut saya tuh angkanya lumayan besar gitu sih. Jadi akhirnya saya punya inisiatif untuk lelang gitar ini gitu sih Mbak. Sebelumnya mungkin kondisi mama seperti apa sih? Memang sebelumnya mama udah mengidap penyakit jantung, udah masang ring juga ya, 2 tahun lalu masang ring 2. Terus mama juga ada benjolan di kepala, ginjal ke rumah, komplikasi kalau saya bilang. Dan dia orangnya pemikir banget, sama mama dan saya sama penyakitnya di pandemi ini, bukan corona tapi alhamdulillahnya, tapi panic attack. Saya mama salah satu pasien mitra keluarga Bintaro, dokter Pragita ya itu sih Mbak, maksudnya apa kalau bahasa sekarang lah penyakit galau gitu ya. kalau tadi disampaikan ada biaya yang tidak tercover. Sebenarnya biaya itu kalau boleh disebutin dengan berapa dan apa sih yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus dilakukan? Oh, kalau itu kan harus tindakan PCR waktu itu, PCR, terus cek paru, swab, cek paru aja 3 juta. Mungkin buat teman-teman 3 juta kecil, tapi buat saya selama setahun ini 12 saya sama sekali nggak ada kerjaan apapun, dan saya kepala rumah tangga di sini. Bingung, nggak tahu mesti gimana lagi. Biasanya ada kecilan ojol udah nggak bisa, karena pertama saya kenapa ojol itu bukan akun saya, waktu itu masih ada, masih bisa nembak, sekarang nggak bisa. Dan mau buka pekerjaan pun, maksudnya saya mau jadi ojol nih, mau daftar belum ada pembukaan, kayak gitu sih. Trouble-nya gitu. Mas, penanganan dari mama sendiri apa yang sudah dilakukan mungkin dengan mama komplikasi banyak penyakit itu sendiri? Sejauh ini sih baru lebih fokus di jantungnya sama panic attack-nya ya. Gitu. Kalau benjolan di kepala itu saya nggak tahu juga, kaget juga dengar tadi. Itu ya shock juga sih Mbak, maksudnya ujiannya berat sih ya emang tahun ini menurut saya, gitu sih yang pada akhirnya. Jujur di sini saya sebenarnya bikin statement, saya bukan mau donasi ya, Ya. maksudnya nggak ada unsur untuk minta tolong sama orang. Betul. Kita Jadi, lakukan lelang. Ini gitarnya kebetulan nggak ada. Kalau ini ada gitarnya ada, kita mau jual barang dan bukan minta tolong sebenarnya. Cuman kadang saya lihat tadi beberapa postingan dipikir saya minta gitu ya. Sini saya klarifikasi, sini saya nggak minta bantuan, tapi saya mau lelang ini. Saya punya barang asli gitu, bukan untuk meminta gitu. Tapi sejauh ini respon dari sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat dahulu Ada
beberapa jujur ada, malah ada salah satu artis yang nggak bisa nyebutin namanya, dia lagi gerakin donasi buat mama. Tapi situ saya mungkin berpikir kalau misalnya teman-teman para artis atau teman-teman para fans papa mau gerakan donasi, ya saya sangat berterima kasih. Iya. Gitu, dan mungkin gitar ini nggak jadi saya lelang gitu. Tapi kalau sampai saat ini memang belum ada beberapa memang, tapi jumlahnya sangat jauh dari nominal yang saya membutuhkan masih saya lelang ininya. Bang, Yang dibutuhkan berapa? Berapa? Yang dibutuhkan berapa? Puluhan, Kalau kata mama, nggak sampai 10 sih, hampir 10 pokoknya, tapi gede buat saya. Dan itu sebenarnya jujur udah saya take over. Maksudnya take over tuh, mama sekarang keadaannya baru pulang. Kenapa saya telat ini? Mama baru pulang dari rumah sakit, tapi saya minjem uang sama teman saya. Iya. Dan minjem pulang gini, saya gadein motor saya. Tapi di sini kan saya harus bertanggung jawab gimana caranya saya untuk mengembalikan uang itu. Untuk itulah saya lelang ini. tapi Baik. untuk melelang ini sempat ada diskusi sama mama juga nggak sih? Ada waktu pertama kali masuk aja ke rumah sakit, kita harus store 4,5 juta. Dan itu saya langsung bicara sama lelangnya, kenapa dilelang? Ya saya cerita, mama juga berat sebenarnya. Ini inisiatif saya aja, nggak bisa bantu saya padahal udah mati-matian berjuang. Tahun kemarin saya ngeluarin single modal sendiri. Saya udah berapa kali nyoba ke beberapa label yang saya kenal, teman almarhum papa. Mungkin di situ bukan rezeki saya untuk kerja sama mereka. Akhirnya saya ngerekrut teman-teman saya, Morris, Arto, dan yang lain buat bikin bantu saya untuk single itu. Habis ratusan juta saya untuk single itu, 2 single, dan lagu itu udah edar sekarang. Tapi karena mungkin pandemi pertama, kedua mungkin kecerobohan saya terlalu berani untuk gambling di lagu. Jadi mungkin teman-teman media atau teman-teman yang teman dengan saya di Instagram tahu kalau saya jual di motor. Jadi sebenarnya yang saya gulingin di musik itu adalah duit motor saya. Jadi di akun Instagram saya itu 200 motor giret sudah nggak ada, mati akun saya udah saya guling semua di single saya. Saya bikin 2 single dan semua produksi saya. sampai Gitu. sampai akhirnya gitar ini Sampai akhirnya gitar ini saya Bang, sebelumnya Terima kasih mas, jelasin. ya Ceritakan sedikit tentang, kalau boleh diceritakan tentang gitar ini mungkin seperti apa? sejarahnya. Sejarahnya. Sejarah dari gitar Dari ini. awal. sejarah kita ini dia venture satu Casper tahun 2000. Jujur ini gitar sebenarnya sering di studio di Bandung tadinya, tapi entah kenapa dulu waktu Papa masih ada, saya lagi demen banget main rock gitar. Padahal selama itu Papa nggak pernah ngasih gitar ke saya. Tapi kali itu Papa dengar saya main rock dan dia senang karena seumur-umurnya dia baru lihat saya main rock. Biasanya saya mainnya jazz atau pop. Dikasihlah 2 gitar ini. Yang satu masih 3D. Gitu sih. Berarti apa aja tuh? Tadi kan udah sempet nyebutin motor, gitar. Kalau boleh tahu apa aja sih yang udah digadaikan untuk biaya hidup Mas dan berobat itu juga? Gitar aja sih. Gitar, motor tuh baru kemarin ini sih. Baru kemarin kalau motor. Sama ini. Ini lepas. Gitu. Dibuka harga berapa mas mungkin? Di 24. Di 24. Kenapa memutuskan angkanya 24? Ya saya ngeliat harga barunya kan jauh dari 28 lebih, 30 lebih harganya. Harga baru tahun Harga sekarang baru 31 tahun sekarang 31. 24 tuh harga beli tahun itu. 24 juta tuh harga ya, beli tahun. harga beli tahun itu. Dan saya ngeliat itu historinya juga dari tahun 2000 Bapak beli ini. Gitu. Mas, Saya ngeliat. mau nanya dong, kalau dari segi royalti lagu Bapak sendiri sebenarnya ada nggak sih? Ada. Yang didapat oleh keluarga? Ada. Jadi gini, kalau royalti itu sebenarnya kita berlima tuh dapat mas
dapat lumayan. Cuman di sini saya handle satu hutang di mana kakak adik saya tuh nggak tahu hutang itu, karena hutang itu yang tahu hanya saya dan papa, supir saya dulu itu tahu. Jadi pas dia meninggal, kakak saya, adik saya itu ya udah tuh yang lu urusan sama papa, lu yang menanggung. Jadinya hak royalti saya itu saya bayarin selama ini buat nutupin hutang itu. Berarti sebelum bapak, ya maaf ya, sebelum almarhum meninggal berarti sudah ada terlilit hutang. Sebenarnya enggak gitu sih ceritanya, enggak gitu. Jadi kalau hutang tuh masalah motor besar ya, itu motor besar. Jadi waktu itu sekian kali tuh saya pernah dibeliin motor papa, terus karena ada satu kondisi harus dijual lagi, terus dibeliin lagi, dijual lagi. Dan saya sebagai anak, kok dijual beli terus ya, kapan punyanya yang benar? Akhirnya saya meledek papa pada waktu itu, Pak, ini kalau mau dijual nggak apa-apa, tapi minta yang bagusan dong. Padahal saya bercanda waktu itu, dan papa yang menjawabnya beneran, dibeliin lah motor saya dulu, harga motornya ratusan lah, emang HR1 model, dibeliin lah itu. Dan saya beli melalui teman saya memang sangat dekat dengan saya, dan waktu itu belinya pun enggak secara cash karena temen. Lu bawa aja motornya Vin, lu angsur, kata apa sebulan Vin dilunasin. Oke, begitu bapak mau sebulan melunasin, bapak meninggal dulu Pak. Itu ceritanya. Gua baru buka ini ya, gua nggak pernah buka selama ini. Jadi kalau dibilang itu bertanggung jawab saya jadinya. Makanya kenapa saya nggak dapat royalti selama 3-5 tahun ini, karena gua ngangsur uang gitu. Sekarang motornya masih ada? Motornya sekarang digadai. Jadi waktu mau ke Singapura, papa butuh uang, gadein tolong dulu Pin, nanti pulang bapak tebus sekali lunasin. Oke Pak, saya gadein sampai detik ini belum saya tebus. Mungkin balik lagi ke kita kali ya. Oke. Sejauh ini dari postingan Mas Kavin pada saat itu sudah ada yang menawarkan atau belum? Ada nawar aja ya, belum, nggak tahu serius enggaknya, nggak tahu saya. Kalau serius apa nawarnya dia 37 ada, 37 ada. Tapi saya belum ini apa nggak ada. Di Bangka Belitung ya. Bangka Itu di Belitung. Bangka Belitung ada penawaran juga. Tapi lagi-lagi kita kan nggak tahu ya, namanya penawaran dari sosial media, kita nggak tahu kejelasan antara nih orang beneran atau enggak. Iya kayak gitu sih. Belum ada kelanjutannya. Belum ada kelanjutan lagi. Dan dengan harga 20 berapa tadi? 37. Kalau yang terakhir penawaran. Terakhir penawaran 37. Harga 24. Kita Harga buka 24. Lelang. Lalangnya 24 buka harga. Kayak gini sih, lelang kan nggak kayak jual ya. Kalau jual 24 open nego itu jual. Kalau lelang kan enggak, penawaran tertinggi ya diambil. Kayak gitu sih. Sebenarnya awalnya nggak gitu. Saya pengen dijual, tapi teman saya yang ngerti musik bilang jangan lu jual. Oke lah, gitarnya nggak seberapa, bisa lu beli lagi kalau ada uang. Historinya Pin, ini gitar siapa? Kalau ini gitar lu nggak ada harganya, ya mungkin seharga secondnya. Ini harga bokap bapak lu kan. Disitu jadi buka. Oke, ini gua lelang, tapi rumah sakit gimana? Gua yang tegal, motor gua yang pegang. Gitu ceritanya. Akhirnya ya udah. Batasan lelangnya sendiri sampai ada nggak punya target Kavin sendiri? Seminggu. Tapi untuk angka sendiri ada target nggak Mas Kavin? Maksudnya di kisaran berapa nanti akan dilepas walau di Enggak. nggak ada. Misalnya nih tertinggi 37 ya 37. Gitu aja saya. Seminggu, berarti Akhir bulan lah, akhir bulan. sampai akhir bulan ya? Akhir bulan ini terakhir. Dengan prosesnya seperti apa? Kalau orang yang mau ngelarang itu bertemu, karena kan takut juga yang Boleh mungkin dong, bertemu penipuan. nggak masalah. Bertemu sih cek, enaknya lihat dong. langsung aja. Enaknya sih bertemu. Ya. Gitu. Bahkan ada juga yang nawar, minta nomor rekening apa segala macam, tapi harganya belum sesuai. Ada. Mungkin kalau boleh tahu, kalau gitar ini sempet dipakai sama papa tuh di lagu apa? Mungkin
lagu yang belum pernah edar. Lagu yang belum pernah Lagu edar. yang belum pernah edar. Apa lagu yang belum pernah edar banyak banget tuh. Banyak banget. 3 album ada. Gitu. Ada sempat dipakai buat Sempat dipakai manggung. buat live juga pernah kok dipakai. Cuman emang ini motor tuh. Ini gitar kebiasaan tuh seringnya di studio memang. Jadi buat ngelit-ngelit atau segala macam ini biasanya gitu. Ini Bapak beli tahun tadi? 2000. 2000. Kita tahun 2000. Mungkin Makanya ini di rumah suka saya agak ringi juga ya, karena rumah saya kan begitu keadaannya. Naruh barang rare begini, kadang suka saya sempelin, kadang suka saya nitip sama Morris gitu. Karena rumah saya sempit banget bang gitu. Gitu sih. terakhir dari saya. Boleh. Mungkin ada nggak sih kayak yang diharapkan dari pelelangan ini ke depannya seperti apa? Ya pasti mama sembuh pasti, karena tujuan saya itu jujur saya tuh saya hidup nggak mencari kaya, bukan saya sombong ya, saya udah kenyang kaya mbak, udah kenyang kaya saya ngeliat mobil mewah, motor mewah udah biasa buat saya, malah saya pakai motor Gojek kayak gitu, bukan saya karena emang saya nggak mampu juga, dan saya nggak ambisi. Beda dengan Kelvin yang dulu. Kalau Kelvin yang dulu, misalnya mbak kenal saya dulu orangnya ini banget, apa temennya yang high gitu loh. Sekarang enggak. Jadi saya pelajaran dari kejadian ini saya ambil hikmahnya, nggak ada yang kita bawa, semuanya kalau Tuhan mau bisa ambil apa aja. Jadi saya nggak pernah berambisi apa-apa, saya cuma jalanin aja kayak air. Ya begitu aja, gitu sih. Bahkan mungkin bisa dikatakan salah satu sisa satu-satunya barang yang tersisa lah ya. Dua, Ada dua. Dan gitar yang satu lagi digade kan. Satu tiga lagi deh. ada. Nah, apa itu kan sisa dua nih, apa nggak sayang gitu? Sayang banget mas, makanya tadi saya bilang ada artis dia WA saya, dia mau mendonasikan untuk mama saya pikir kalau mungkin itu tuh mereka terjadi untuk mendonasi, saya ngomong juga ke Morris, ngomong juga ke manajer saya, mungkin ini nggak jadi dilelang kalau itu nih, karena saya tahu jumlahnya yang mereka mau ngirim itu agak lebih malah dari yang saya butuhkan gitu loh. Untuk apa saya lelang lagi gitu. Sebenarnya saya sayang banget ini gitar gitu sih, cuman ya kondisi ya, mungkin bukan saya doang di sini yang susah, banyak kok di sini teman-teman sekeliling, mungkin teman-teman media itu ngerasain udah corona mau 2 tahun PPKM begini. Alhamdulillahnya kalau untuk pekerja mungkin kayak teman-teman media atau karyawan lain yang notabene sebulan dapat gaji, saya kan udah, saya kalau mau uang ya saya keluar, dan itu yang matiin langkah saya karena adanya kayak gini nggak bisa menghasilkan uang. Pokoknya tahun ini saya masih jual barang, saya jual terus. Soalnya salah perhitungan sih. Salah perhitungan. Waktu kita keluarin single itu sebelum corona. Padahal kita udah dijadwal tour. Kebetulan saya sebagai road manager emang udah ngejadwalin untuk beberapa tour, beberapa kota lah. Ternyata di Maret 2020 pandemi. Kita keluar rilis 2019 ya. Desember ya. Desember. Di awal tahun siapa yang nyangka sih bakal kayak gini, dan emang udah selesai gitu. Kita udah bingung mau ngapain lagi, dan akhirnya Kelvin mutusin untuk lelalangin kita. Itu sih, itu aja seperti itu. Bang Kelvin, sorry nih sebelumnya kan tadi dari ojol juga udah gitu, terus sampai sekarang motor akhirnya udah enggak juga. Sekarang mungkin kegiatan sehari-hari dan untuk menyambung hidup sendiri gimana sih Bang? Gue pasrahin mau lo aja. Aneh kan jawabnya. Emang itu yang gue lakukan. Saya nggak bertanya. Dan mungkin ada niatan untuk kan yang gitar yang satu lagi masih digade ya. Sini kan.
ada niatan untuk diambil kembali kah untuk Ada bang, ada bang. Sebenarnya progres sih ada ya, cuman saya nggak mau mendahulukan Tuhan kan. Ada progres beberapa, apalagi pas viral ini nih. Ada beberapa teman-teman yang lama jadi ketemu lagi. Ada juga kabar dari Kang Alan, katanya emang suka diskusi sama saya. Dia juga ngajakin job lagi sama Kang Mas e-commerce. Ada beberapa project yang mau dijalanin. Nggak tahu sih, saya sebenarnya juga aneh gitu loh. Anehnya gini, mungkin nyangkain ini orang yang lain gitu ya, orang awam nyangkain mungkin ini gimmick ini kayaknya Kelvin. Kalau gimmick dari mana kan? Kita aja kaget. Udah titik susah, udah benar-benar. Kalau dibilang Emang nggak bukan ini, titik, nggak ada job, kita jobless lah, nggak ada kerjaan. jobless. Jadi sekarang kerjaan saya tuh selama ini nih, selama PPKM ini yang saya ngelakuin itu nyalokin motor, paling itu. oh Jadi temen saya punya showroom, saya jualin motornya, aku cuan, dapat uang. Udah, oh itu aja. harapannya mungkin Mas Kelvin, Ya, harapannya mungkin secepat mungkin ada orang yang mau iya, harapannya secepat mungkin ya Pak, ada orang yang mungkin yang mau menjaga ini. Sementara lah ya. Sementara boleh. Nanti kalau pandemi sudah berakhir dan kita udah bisa tur juga, mungkin akan kita tembus lagi. Kalau bisa. Iya. Kalau itu orang benar-benar ngasih ya. Kayak gitu sebenarnya mau nggak mau sih melepasnya. Dan emang Kelvin juga konsultasi sama saya. Saya bilang ya mau gimana lagi, udah nggak ada pilihan lain. Sedangkan yang satu kan sudah dilelang, sudah digade ya. Saya bilang nih kalau digade lagi kelar Vin. Maksudnya 24, kenapa 24? Karena ibaratnya bisa nyambung hidup sampai akhir tahun lah. Ibaratnya dia masih bisa dagang, masih bisa dimuterin uang yang ada kayak gitu. Seperti itu. Berarti mungkin udah punya plan ke depannya mungkin untuk Udah. Plan apa maksudnya? Sorry. Maksudnya untuk rencana jika misalnya ini Ini laku besar. Ada. Ya paling kalaupun ada lebihnya ya mungkin dagang bako kan mungkin. Saya tuh beratnya adalah kontrol mama juga kan mesti kontrol jantung kan nggak murah ya, walaupun ada yang di cover BPJS tapi obatnya mahal semua Pak, menurut saya gitu loh. Dan itu yang akhirnya membuat saya jadi depresi berat dan saya jadi dapat serangan panik tuh. Saya pengen nolong mama tapi saya nggak bisa, cuma ngebatin doang gitu loh. Akhirnya saya keluarin semua anak saya udah ini deh keluar gitu. Dan check up Mas itu seminggu berharap sekali juga ya. dengan adanya kayak tadi apa dari rekan-rekannya Papa, mungkin sahabat-sahabatnya Papa, agar ini juga selamat gitu. Ada harapan situ sih saya, ada yang mudah-mudahan sih ada gitu sih. Terakhir Mas Kelvin. Mas Kelvin, terakhir kondisi ibu sekarang sudah di rumah mungkin seperti apa? Mama baru sampai rumah, udah di rumah, cuman dia masih dokter bilang jangan bikin panik dia, jangan bikin tegang, makanya saya bilang jangan buka media dulu karena sebelum berketepatan mama serangan jantung itu tetangga kita ada 3 orang yang meninggal Oh. sederet. Itu yang membuat mama tuh jadi takut pertama, serangan jantung lah paginya Oh. gitu sih. Oke, thank you.